untuk pembahasan di soal nomor 2. Dimana pada pembahasan soal nomor 2 di sini, kalau kita lihat rangkaiannya berbeda dengan yang pertama. Kalau di pertama tadi Ibu membahasnya pada rangkaian seri dan paralel. Sekarang yang kita bahas adalah yang berhubungan dengan hukum Kirchhoff, yaitu kita berhubungan dengan hukum pertama dan hukum kedua Kirchhoff. Nah, di sini setelah kita lihat rangkaiannya, yang pertama kita harus tahu dulu konsep pertama pada rangkaian Kirchhoff. Ya. Pada rangkaian Kirchhoff kita kenal dengan yang namanya bunyi pertama pada hukum Kirchhoff, di mana pada bunyi hukum Kirchhoff adalah jumlah arus sebelum yang ini I1 dan I2 berpercabangan sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi pada hukum pertama itu berbunyi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Di mana pada hukum pertama Kirchhoff, kalau kita masukkan dalam sistem persamaan, I1 ditambah I2, di sini I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5 di sini. Ya, kalau seandainya ada satu arus saja yang masuk, mungkin I2-nya enggak ada. Yang ada hanya I1, maka dia berlaku adalah I1 sama dengan I3, I4, dan I5. Itu adalah konsep pertama pada hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff kedua yang perlu kalian ketahui, kita berhubungan dengan yang namanya jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Ini kalau kita matematika, Sigma dalam matematika itu adalah jumlah aljabar tegangan. Jadi ini GGL ini bacanya adalah GGL, simbolnya epsilon seperti ini. Ini adalah simbol dari tegangan. Ya, tegangan, dan tegangan itu kalau di dalam rangkaian simbolnya seperti ini. Ada kaki panjang dan ada kaki pendek, di mana pada kaki panjang bernilai positif dan kaki pendeknya bernilai negatif. Yang kedua, ditambah sigma IR ditambah jumlah aljabar rangkaian tertutup arus dikalikan dengan hambatan. Ya, arus dikalikan dengan hambatan. Hambatannya kalau disimbolkan dalam suatu rangkaian simbolnya seperti ini dan dinyatakan dengan R besar. Satuan pada R besarnya itu adalah ohm. Ya, simbolnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di mana di sini yang kita mulai dulu dari kaki pendek. Berarti ini adalah simbol dari GGL-nya. Ya. Oke, sekarang Ibu masuk ke soal. Nah, di sini Ibu sudah gambarkan soalnya. Maka hal pertama yang kalian harus lakukan, kalian harus melihat mana kaki panjang dan mana kaki pendek. Di sini Ibu akan simbolkan kaki pendek bernilai negatif, kaki panjang bernilai positif. Kaki panjang bernilai positif, kaki pendek bernilai negatif. Nah, sesuai dengan perjanjiannya di sini, maka arah arusnya kemana? Ya, seperti ini kita lihat arah arusnya ke bawah. Maka mulai dari kaki pendek ke bawah. Ya, kebetulan seperti di sini ini adalah satu loop, ini adalah dua loop. Kalian lihat di sini, ini kaki pendek, ini kaki panjang, arahnya kemana? Ke bawah. Ya, nah kalau kita lihat di sini di soal Ibu, kaki pendeknya di mana? Di sebelah kanan, kaki panjangnya di mana? Di sebelah kiri. Maka arah arusnya ke kiri. Ya, seperti ini. Nah, ini kita namakan arusnya adalah I1. Jadi ini dinyatakan dengan loop pertama. Oke, sekarang kita lihat lagi di titik percabangan di antara A dengan B. Di titik percabangan A dengan B tidak ada GGL. Maka tidak ada arus yang menghambat. Ya, tidak ada GGL, maka arahnya adalah searah. Ini Ibu nyatakan dengan nilai I2. Ya, kenapa? Karena di sini tidak ada GGL dan di sini juga tidak ada kaki panjang dan kaki pendek. Jadi, ingat, kita menggunakan hukum yang pertama, cara mengerjakannya, gunakanlah hukum kedua pada Kirchhoff adalah jumlah sigma aljabar tegangan ditambah dengan jumlah sigma aljabar I dikalikan R sama dengan 0. Kita gunakan loop pertama. Loop pertama.
pertama, yaitu sigma GGL. Berapa? E1, karena di sini kita nyatakan dengan E1 ditambah E2. Loh Bu, di sini E2-nya tidak ada. Oke, dia tidak ada, maka di sini E2 kita nyatakan dengan nilai 0. Tambah, sedangkan di sini kita mulai dari minus, kakinya bernilai minus, berarti min 2,1 sama dengan, maaf bukan 0, min 2,1. E-nya dulu. Yang kedua, kita nyatakan sigma jumlah aljabar I dikalikan R. Yang ini, ya. Kita nyatakan berarti kita mulai dari mana? I1. I1 yang ini tadi. Nah, I1 buka kurung, karena I dikalikan R, kita lihat di sini ada hambatan dalam, yaitu 2 ohm ditambah dengan hambatan luar pada I1 itu adalah 8 ohm, tutup kurung. Karena dia searah, maka dia bernilai positif. Maka positifnya di sini adalah I2 buka kurung. Yang di I2 tidak ada hambatan dalam, yang ada hanya hambatan luar, yaitu berapa? 45 ohm. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung. I1 2 tambah 8 10 ohm ditambah I2 45 ohm sama dengan 0. Kita masukkan sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita masukkan tadi di sini min 2,1 ditambah I1 10 ditambah I2 45 sama dengan 0. Sekarang kita pindah ruas, 10 I1 sama dengan ini min, kita pindah menjadi plus 2,1 min 45 I2. Maka nilai I1 sama dengan 2,1 ya. 2,1 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 0,21. Oke. Dikurang 45 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 4,5 I2. Ini adalah persamaan 1. Ya, ini adalah persamaan 1 pada nilai loop 1 yang kita gunakan awalnya adalah menggunakan hukum Kirchhoff kedua. Sekarang kita gunakan loop kedua. Di mana loop kedua, Ibu gambarkan ulang supaya mungkin lebih jelas di sini. Kaki pendek, kaki panjang, hambatan, ya seperti di sini. Nah, di sini tadi kaki pendek, kaki panjang, maka arahnya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Sesuai dengan konsepnya, maka dia arahnya adalah ke kanan. Maka arahnya seperti ini. Nah, tadi di sini I berapa? Di sini tadi adalah I2. Ini ada I berapa? Berarti ini adalah I3. Maka ini masuk pada loop 2. Prosesnya sama pada pernyataan atau pada loop pertama, yaitu kita tetap gunakan hukum kedua Kirchhoff. Kita gunakan sigma E2 sigma E3 ditambah sigma E2. Tadi kita tahu sigma E2 itu adalah 0, sigma E3 adalah min 1,9 sama dengan min 1,9 volt. Sekarang kita gunakan lagi sigma I dikalikan R. Kita jangan lagi menggunakan I1, tapi karena di sini adalah loop kedua I3, maka kita gunakan adalah I3 buka kurung hambatan dalam pada soal di sini adalah 1 ohm. Kita masukkan 1 ohm ditambah hambatan luarnya ini adalah 9 ohm. Karena dia searah, maka tetap bernilai positif. I3 45 sama dengan 0. Kita setarakan menjadi 10 I3 ditambah 45 I2 sama dengan 0. Kita masukkan sigma GGL
ditambah sigma I dikalikan R, yaitu min 1,9 ditambah I. Ayo, I3 tadi, maaf, I3 itu 10 ditambah 45 I2 sama dengan 0. Kita setarakan dulu ya. Kita pindah ruas, di sini adalah 10 I3 sama dengan min, pindah jadinya positif 1,9 min 45 I2. Oke, Ibu balik ini kertasnya. Yang tadi adalah 10 I3, Ibu ulangin ya supaya nggak lupa. 10 I3 ditambah tadi maaf, sama dengan, bukan ditambah, sama dengan 1,9 ditambah 45 I2. Oke, maka nilai I3 sama dengan 1,9 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 0,19 ditambah maaf, bukan ditambah ya, berarti ya min. Ini tadi positif, ini hasilnya min. Oke, di sini harusnya adalah min. Ibu perjelas, min 45 dibagi dengan 10 itu adalah 45 I2. Maka nilai I3 ini I, maka nilai I3